Hai semua, perkenalkan saya Mustika Jari Aurelia, NIM GZ 19024, mahasiswa sarjana gizi dari Universitas Kusuma Surakarta. Di sini saya akan membagikan informasi terkait raw food diet. Apa itu raw food diet? Raw food diet merupakan pola makan yang mengonsumsi makanan mentah atau mengonsumsi makanan yang melalui sedikit proses pemasakan. Makanan yang dikonsumsi didominasi oleh sayur dan buah. Di dalam melakukan diet ini, masih diperbolehkan memasak makanan dengan suhu yang rendah, yaitu dengan suhu 40-48 derajat Celcius. Metode persiapan makanan yang pertama dapat dilakukan dengan metode juicing. Metode juicing merupakan proses ekstraksi yang dilakukan untuk mendapatkan sari buah. Yang kedua dapat dilakukan dengan metode blending. Blending merupakan proses mencampur bahan makanan. Contohnya seperti saat membuat smoothie. Yang ketiga dapat dilakukan dengan metode dehydrating atau pengeringan. Yang keempat dapat dilakukan dengan metode sieving atau perendaman. Yang kelima dapat dilakukan dengan metode sprouting atau pertambahan. Syarat raw food diet. Yang pertama, mengonsumsi makanan dalam keadaan mentah tanpa dimasak. Yang kedua, mengonsumsi jenis makanan tertentu. Yang ketiga, mengonsumsi sayur dan buah dalam keadaan mentah. Untuk konsumsi daging dan ikan boleh dimasak. Untuk pola dalam melakukan raw food diet, yang pertama ada fruitarianism, yaitu boleh mengonsumsi buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang kedua ada primal diet, yaitu boleh mengonsumsi sayuran, jus, susu segar, dan daging. Yang ketiga ada white diet, yaitu boleh mengonsumsi buah, ikan, dan telur. Yang keempat ada raw vegetarianism, yaitu boleh mengonsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, susu, telur, dan madu. Yang kelima ada raw veganism, yaitu boleh mengonsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, dan madu. Selanjutnya ada raw paleolitik, yaitu boleh mengonsumsi daging, ikan, sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, madu, dan telur. Dan yang terakhir ada instinctive eating, yaitu boleh mengonsumsi sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian, daging, dan produk olahannya. Selanjutnya, pengaruh raw food diet terhadap kesehatan. Yang pertama, dapat menurunkan berat badan karena makanan yang dikonsumsi tanpa melalui proses pemasakan, sehingga akan mendapatkan kandungan zat gizi yang utuh. Yang kedua, dapat meningkatkan kesehatan kulit, karena dengan mengonsumsi sayur dan buah yang mengandung vitamin E, mampu menghambat proses penuaan. Yang ketiga, dapat mencegah penyakit kardiovaskuler karena makanan dikonsumsi tanpa melalui proses pemasakan, sehingga dapat meningkatkan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Dan yang terakhir, dapat memperbaiki tingkat energi tubuh, yaitu tubuh tidak perlu menguraikan senyawa asing yang terdapat pada makanan. Raw food diet memiliki pro dan kontra. Untuk pro raw food diet, yang pertama memiliki efek pada tubuh manusia. Dengan mengonsumsi makanan mentah, dipercaya dapat menurunkan berat badan, kulit menjadi bersih, dan membuat pencernaan menjadi lebih baik. Yang kedua, asupan nutrisi. Bahan makanan yang dikonsumsi kaya dengan nutrisi dan serat tidak larut air. Yang ketiga, aktivitas enzim tumbuhan dalam tubuh manusia, yaitu ada beberapa enzim tumbuhan seperti bromelain, pineapple yang bertahan dalam pencernaan dan bermanfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskular dan dapat memerangi infeksi. Yang keempat, adanya bahan kimia dalam buah dan sayur mentah. Mengkonsumsi makanan mentah organik dapat menghindari pestisida. Yang kelima, efek pada kesehatan manusia, yaitu dapat memperpanjang usia hidup dan mengurangi kanker. Kemudian untuk kontra raw food diet, yang pertama menyebabkan efek pada kesehatan manusia,
Apabila kadar LDL dan vitamin B12 rendah, maka dapat mengakibatkan peningkatan konsentrasi plasma yang dapat memicu penyakit stroke. Yang kedua, supernutrisi. Ada beberapa nutrisi yang tidak tercukupi seperti protein, vitamin, dan asam lemak omega 3. Kemudian proses pemasakan dapat meningkatkan kandungan nutrisi. Misalnya dalam proses fermentasi susu, yang awalnya susu tersebut tidak mengandung bakteri, setelah dilakukan proses fermentasi, terdapat bakteri yang menyebabkan peningkatan kandungan nutrisi pada susu tersebut. Dan yang keempat, adanya mikroorganisme pada bahan mentah seperti Penicillium, Bacillus, dan Clostridium. Yang kelima, efek pada tubuh manusia, yaitu kurang cocok untuk orang yang memiliki aktivitas fisik yang tinggi. Sekian penjelasan terkait raw food diet dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.